Sebelum adanya stereotip tentang Gen Z dan Gen Alpha yang belak-belakan, tidak terima otoritas tanpa alasan, dan tidak terlalu peduli dengan sopan santun formal, wayang sudah memiliki tokoh wisanggeni. Di tengah dunia para kesatria tua yang penuh dengan tata krama, wisanggeni terasa seperti bocah Gen Z yang tiba-tiba spawn di setting wayang klasik. Selamat datang di unboxing Wisanggeni, nafas baru dunia wayang. Wisanggeni terlahir prematur dari perut Bathari Trisnanala, salah satu bidadari kayangan yang kecantikannya luar biasa. Wisanggeni kecil hendak dibunuh oleh kakeknya sendiri, Bathara Brahma. Karena cinta seorang Dewasrani, anak dari Bathara Guru dan Bathari Durga, Trisnanala dipaksa untuk menceraikan Arjuna, suaminya, dan menggugurkan bayi di dalam kandungannya. Trisnanala depresi karena tiba-tiba ia harus dipisahkan oleh dua hal yang amat sangat dicintai, suaminya dan juga anaknya. Hal itu memicu kegundahan dalam hatinya sehingga bayi 7 bulan dalam kandungannya itu harus terlahir prematur. Belum cukup sampai di situ. Setelah Wisanggeni lahir sebagai bayi prematur, ia harus dibakar di kawah candra di muka. Ia harus dilebur dan dihabiskan agar sama sekali tiada jejak dan kehidupannya. Namun ajaibnya, bayi prematur itu justru semakin tumbuh menjadi kesatria yang sakti. Sebagaimana nama Wisanggeni yang berasal dari kata Wisa Anggeni, bisa api yang menyala-nyala. Kelahirannya di dunia diawali dengan pemberontakan kepada para dewa. Wisanggeni tidak terima betapa dewa telah tidak adil terhadap kedua orang tuanya. Semua dewa kalah. Tidak ada satupun dewa yang mampu menandingi kesaktian Wisanggeni pada waktu itu. Meski kisah ini merupakan ciptaan asli pujangga Jawa, artinya tokoh Wisanggeni tidak terdapat pada Mahabharata, namun ia cukup populer. Bahkan di beberapa lakon saduran wayang di Jawa, tokoh Wisanggeni menjadi ujung tombak para Pandawa dalam menghalau musuh-musuhnya. Namun demikian, karena tokoh ini tidak ada pada Mahabharata, maka ketika Bharatayuda terjadi, para pujangga Jawa harus membuat satu lakon lagi, di mana Wisanggeni harus dikisahkan muksa agar ia tidak terlibat pada Bharatayuda. Suatu hari Kresna membuka kitab Citapsara, yakni kitab peraturan peperangan. Ia menganggap kesaktian Wisanggeni terlalu besar, sehingga jika ia terlibat pada peperangan itu, maka akan mengganggu kesucian Bharatayuda. Kresna meminta Wisanggeni untuk tidak ikut campur, dan akhirnya ia memilih hilang dengan raganya. Ia memilih muksa kembali ke kayangan, muasal hidupnya dulu. Tokoh Wisanggeni merupakan satu bentuk kritik otoritas, di mana ia digambarkan tidak pernah menggunakan bahasa Jawa halus kepada siapapun. Ia tidak tunduk kepada kekuasaan, melainkan
hanya kepada kebenaran. Ia lahir di tengah krisis, punya daya besar, namun berusaha dihilangkan karena terlalu kuat. Sebelum ada Luffy dengan keluguannya di One Piece, Wayang sudah punya Wisanggeni. Moksanya Wisanggeni di cerita Mahabharata apakah menunjukkan pertanda bahwa akan lahir kembali Wisanggeni baru di masa ini. Terima kasih telah menyaksikan unboxing ensiklopedianya Wayang. Sampai jumpa di episode selanjutnya.